Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya akan membuat PR di perpustakaan beserta normalisasinya. Bagaimana caranya? Langsung saja simak video berikut ini. Oke, langkah pertama, sebelum kita melakukan sebuah normalisasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu normalisasi? Oke, kita cari tahu ya. Nah, ini dia, normalisasi database. Pengertian: normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Lalu tujuan. Tujuan utama dari normalisasi database adalah: 1. Menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data, atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah: 1. Insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. 2. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, delete anomali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak dihapus malah terhapus. Lalu bagaimana sih cara melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Nah, sebagai contoh, di sini dia punya sebuah data dari struk penjualan. Nah, seperti ini tabelnya. Contoh data di atas merupakan data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya, menuju tahap normalisasi 1F. Nah, seperti apa sih normalisasi 1NF atau First Normal Form? First Normal Form atau 1NF. Pengertiannya, suatu tabel dikatakan First Normal Form jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi sebelumnya ini perlu diubah sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, di sini saya juga punya sebuah tabel yang berisikan data sebuah perpustakaan sesuai judul di awal, yaitu menormalisasi tentang IRD perpustakaan. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah tabel yang mana isinya ini bisa dilihat sendiri ya oleh teman-teman. Di sini punya data sebuah perpus. Nah, kita akan melakukan sebuah normalisasi 1NF atau First Normal Form. Langsung saja kita akan melakukan normalisasinya. Di sini kita tulis dulu keterangannya, NF. Nah, lalu selanjutnya kita copy nih di tabel datanya. Selanjutnya kita paste. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di bagian kolom buku ini masih datanya tidak setiap masing-masing data itu tidak memiliki nilai tunggal. Makanya disinilah yang akan kita normalisasikan. Pengertian yang di sini kan, inti dari normalisasi 1NF atau First Normal Form itu tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Nah, yang tadinya awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Jadi setiap ini tuh memiliki masing-masing itu bernilai tunggal. Baik, kita juga akan melakukannya dengan cara kita seperti ini. Nah, ini dia akan otomatis ya. Jangan lupa di sini kita balikan kembali kondisinya. Nah, ini juga sama, nanti kita juga rubah. Sebelumnya kita inikan dulu. Nah, lanjut. Kita ganti ya.
seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai normalisasi tingkat 1 atau first normal form. Oke, selanjutnya eh, yang kedua, 2NF atau second normal form. Syaratnya adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa sih itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut sebagai berikut. Nah, yang mungkin awalnya seperti ini, kita normalisasi tingkat 2 menjadi seperti ini. Sama halnya dengan tabel yang sudah kita normalisasi tingkat 1 tadi, seperti ini, itu akan kita pecah lagi sesuai dengan primary key-nya. Baik, langsung saja. Pertama, kita tulis keterangan normalisasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memecah atau memisahkan tabel yang awalnya seperti ini, kita akan memisahkan berdasarkan primary key-nya. Misal di sini kita akan membuat tabel buku. Nah, mana aja nih yang termasuk ke dalam tabel buku? Ini ya, dari ID buku sampai ke penerbit. Nah, kita blok semua. Kita copy. Lalu kita paste. Jangan lupa ketikkan enter. Nah, seperti ini nih, sudah dipecah tabel buku. Ini isinya ada ID buku, ISBN, judul buku, penulis, tahun terbit, sama penerbit. Nah, selanjutnya kita akan membagi lagi dari sebelumnya tabel buku sudah, sekarang kita ke ini, tabel peminjam. Kita tulis tabel peminjam. Nah, sama halnya seperti tadi, kita blok nama peminjam. Oh, sampai sini nama peminjam. Kita copy, kita paste. Jangan lupa ketikkan enter. Nah, di sini sudah ya, sudah kita pecah lagi si tabel peminjam nih. Ada ID peminjam, nama peminjam, alamat, sama nomor telepon. Nah, selanjutnya yang akan kita pecah lagi yaitu tabel petugas. Petugas perpustakaan. Kita lihat tabel di atas yang belum dipecah, kita cari mana sih tabel petugas. Nah, tabel petugas ini mencakup dua tabel ini, yaitu ID petugas sama nama petugas. Oke, langsung saja kita blok, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, udah ya, seperti ini. Lalu yang terakhir, kita akan memecah tabel peminjaman. Nah, kita lihat ke atas kembali tabel peminjamannya. Tabel peminjaman ini mencakup 3 ini ya. Ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, sama tanggal pengembalian. Terus saja kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti inilah bentuk normalisasi tingkat 2 atau second normal form. Jadi yang sebelumnya tabelnya ini masih nyatu seperti ini. Nah, di tingkat 2 ini kita pecah berdasarkan primary key dari masing-masing tabel. Nah, jika sudah seperti ini, ya, langkah selanjutnya kita akan membuat IRD. Nah, di sini kita menggunakan Drawio.
Kita create new diagram, kita pilih yang blank, kita create. Oke. Nah, di sini kita akan membuat IRD perpustakaan dari tabel yang sudah kita normalisasi sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini kita pilih entity relation ini, lalu pilih ini table. Nah, karena di normalisasi sebelumnya itu terdapat 4 tabel, maka di sini kita juga akan membuat sebanyak 4 tabel entitas ya. Nah, oke. Baik, langsung saja di tabel yang pertama ini kita isikan buku. Lalu primary key-nya itu ID underscore buku. Atributnya itu ada ISBN, lalu ada judul, penulis, kurang kita tambah lagi. Sini kita klik draw untuk menambahkan tabel entitas, mohon maaf, atribut. Nah, ada 2, kita tambahkan lagi ya. Sini kita tambahkan tahun terbit. Satu lagi penerbit. Nah, seperti ini isi daripada tabel entitas buku. Lalu sebelahnya tabelnya kita isikan peminjam. Untuk primary key-nya kita isikan ID underscore peminjam. Untuk atributnya itu ada nama, lalu alamat, serta nomor telepon. Lalu untuk tabel entitas selanjutnya itu kita isikan petugas. Dengan primary key-nya ID petugas ya, ID underscore petugas. Nah, untuk atributnya sendiri itu cukup nama saja. Untuk tabel di bawahnya ini kita hapus. Nah, tabel entitas yang terakhir ini kita isikan dengan peminjaman. Dengan primary key ID peminjaman. Nah, atributnya itu ada tanggal peminjaman, lalu ada tanggal pengembalian. Nah, di sini juga kita akan masukkan atribut foreign key. Foreign key. Nah, foreign key yang pertama ini yaitu ID underscore peminjam, di mana ID foreign key ID peminjam ini merujuk ke peminjam, si peminjam. Lalu foreign key yang kedua yaitu ID buku. Nah, si foreign key yang kedua ini merujuk kepada si buku ini ya.
Oke, langsung saja kita hubungkan antar tabel entitas ini menggunakan relationship. Nah, ini. Baik, di sini kita hubungkan antar tabelnya ya. Dimana di sini kita akan menghubungkan tabel entitas buku dengan peminjaman. Bentar ya, kita setting dulu biar agak ini. Nah, antar buku sama peminjaman ini itu relasinya one to many. Kenapa one to many? Karena satu buku itu dapat dipinjam oleh banyak peminjam. Lalu di sini tabel entitas peminjam dengan peminjaman itu berelasi sama one to many. Sama dengan tabel yang buku dengan peminjam, peminjam dengan peminjaman pun berelasinya one to many. Kenapa? Karena di mana satu peminjam itu dapat melakukan banyak peminjaman. Lalu yang selanjutnya yaitu antara tabel petugas dengan peminjaman. Ini juga menggunakan one to many. Nah, kenapa sih one to many antara tabel petugas dengan peminjaman? Karena satu petugas itu dapat melayani banyak sekali peminjaman dari si peminjam, karena tugas di sini kan dia sebagai melayani para peminjam gitu kan. Jadi dia tidak hanya melayani satu peminjam, dia bakal melayani banyak peminjam. Mungkin cukup sekian video dari saya. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.